Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai sistem dispersi. Untuk pembahasan mengenai materi sistem dispersi itu sendiri akan dibagi menjadi dua bagian. Di pertemuan kali ini kita akan membahas konsep umum tentang sistem dispersi, kemudian kita akan melanjutkannya dengan pembahasan mengenai koloid ya sebagai salah satu jenis sistem dispersi. Oke. Saya akan mulai dulu dengan pendahuluan atau selayang pandangnya atau overview dari beberapa tipe sistem dispersi. Oke, anggaplah kita punya 3 buah wadah yang berisi air seperti ini. Di wadah yang pertama kita akan masukkan gula, kemudian misalkan di wadah yang kedua akan kita masukkan katakanlah susu seperti itu. Dan di wadah yang ketiga katakanlah kita akan masukkan pasir ya, butiran pasir seperti itu. Nah, nantinya akan terlihat bahwa untuk dispersi yang tengah itu yang diisi oleh susu itu akan terbentuk partikel-partikel kecil di dalamnya. Walaupun tidak terlihat secara kasat mata ya, tetapi secara mikroskopis mereka itu muncul begitu. Kemudian untuk sistem dispersi ketiga yang kita isi dengan pasir tadi, itu lebih terlihat butiran-butiran atau partikel-partikel pasirnya. Nah, kemudian kita akan tahu bahwa ketika kita mengisi air tadi dengan gula katakanlah, itu akan membentuk sebuah sistem yang dinamakan dengan larutan. Jadi kita kenal ada larutan gula, begitu. Nah, untuk sistem yang ekstrim kanan, yang satunya, kita akan punya sistem yang namanya suspensi. Jadi nantinya medium air ini itu akan terisi butiran pasir, dan butiran pasir itu lama-lama akan mengendap. Kira-kira seperti itu. Kemudian di tengah-tengahnya kita akan memiliki sistem yang kita sebut dengan koloid. Jadi secara kasat mata itu terlihat sekilas tampak satu kesatuan begitu antara air dengan katakanlah susunya tadi, tapi pada hakikatnya mereka itu muncul dalam fase yang terpisah ketika dilihat menggunakan mikroskop elektron sebagai contoh instrumen pencitraan. Oke, dari ketiga tipe atau ketiga contoh sistem dispersi yang kita miliki ini, kita punya klasifikasi formal yang menjelaskan tentang karakteristik dari masing-masing ya. Jadi untuk karakteristik utama yang menjadi persyaratan dari sebuah sistem dispersi itu adalah sistem dispersi itu pasti terdiri atas fase pendispersi dan fase terdispersi. Fase pendispersi atau medium pendispersi itu yang kita gunakan di dalam contoh ini itu adalah air. Kemudian fase terdispersinya itu bervariasi. Jadi ada gula, kemudian susu untuk sistem koloid, dan pasir untuk sistem suspensi. Oke. Nah, secara formal ketiganya itu adalah ranah sistem dispersi yang berbeda. Jadi kita punya 3 sistem dispersi secara umum, yaitu sistem dispersi molekuler, kemudian koloidal atau koloid begitu ya. Kemudian ada yang disebut juga dengan sistem dispersi kasar. Nah, ini sebetulnya berhubungan dengan ukuran partikel terdispersinya atau fase terdispersinya. Jadi kalau molekuler itu ukuran partikelnya sangat kecil sekali, itu di bawah 1 nanometer. Kalau dispersi koloidal itu menengah, jadi antara 1 nanometer sampai kira-kira 500 nanometer atau 0,5 mikrometer. Kemudian kalau dispersi kasar itu yang paling besar. Untuk dicatat bahwa range ini itu tidak terlalu strict ya, tidak terlalu strict atau tidak terlalu saklek begitu. Jadi kalau misalkan Anda menemukan literatur yang menyatakan angka yang lain, itu tidak masalah, tapi biasanya masih pada rentang yang serupa begitu ya. Jadi
Kalau intinya kalau dispersi molekular itu yang paling kecil, ya koloidal itu menengah kira-kira ratusan nanometer begitu. Kalau dispersi kasar itu yang paling besar karena secara kasat mata pun partikel mereka itu kelihatan. Oke. Nah, dari sudut pandang homogenitas ya, jadi kalau dispersi molekuler, sebagai contohnya itu tadi larutan, itu homogen. Jadi mereka satu kesatuan antara pendispersi dan terdispersinya. Oke. Kemudian kalau dispersi koloidal, secara kasat mata atau secara makro itu terlihat satu kesatuan, kelihatan homogen begitu. Tapi kalau ditelaah dengan menggunakan katakanlah mikroskop elektron, mereka itu eksis dalam partikel yang terpisah. Jadi ada partikel-partikel susu yang terlihat ketika kita lihat menggunakan mikroskop dengan daya tangkap atau resolusi yang sangat tinggi gitu. Kalau dispersi kasar, kita sebetulnya dengan kasat mata pun sudah kelihatan terpisah fasenya ya. Jadi fase airnya atau fase pendispersinya itu kelihatan terpisah dengan partikel pasirnya tadi. Yang dimana nanti pasirnya pun akan kelihatan dengan menggunakan mikroskop optik ya. Jadi kalau molekuler itu sampai sejauh ini itu belum ada mikroskop atau alat citra yang bisa menangkap ukuran partikel sekecil itu. Dan itu yang menjadikan mereka tampak homogen. Oke, kemudian dari sudut pandang filtrasinya, larutan itu bisa melewati ultrafilter. Jadi sebagai gambaran, ultrafilter itu semacam kayak saringan begitu. Tapi ukuran lubangnya itu sangat kecil sekali. Ya. Lebih kecil daripada kertas saring yang kita kenal biasa ya, yang ada di lab begitu. Nah, kalau larutan itu bahkan pakai ultrafilter pun masih lewat mereka. Tapi kalau koloid pakai ultrafilter mungkin bisa tersaring si partikelnya. Tapi ketika menggunakan kertas saring biasa itu juga masih lewat karena kertas saring pada hakikatnya ukuran lubangnya itu atau ukuran porinya begitu itu lebih besar daripada ultrafilter. Kalau dispersi kasar bahkan pakai kertas saring pun partikelnya akan tertinggal, jadi tidak dapat melewati kertas saring si partikel pasir tadi. Oke, nah kemudian dari sudut pandang dari sudut pandang membran semi permeabel begitu, kalau dispersi molekuler itu juga masih lewat. Kalau dispersi koloidal itu cenderung tidak lewat membran semi permeabel, kalau dispersi kasar juga tidak lewat. Jadi membran semi permeabel ya sebetulnya mirip-mirip kayak filter juga ya, cuma mereka itu biasanya membran yang sifatnya lebih ke biologis atau organik seperti itu kira-kira. Jadi intinya mereka juga punya ukuran semacam pori-pori tertentu. Jadi kalau molekuler itu masih lewat, kalau koloidal dan dispersi kasar itu cenderung tidak lewat karena ukuran pori dari membran semi permeabel tadi ya cukup kecil begitu. Oke, kemudian kalau sudut pandang difusi larutan atau dispersi molekuler ya, itu berdifusi dengan cepat karena salah satunya karena partikelnya kecil sekali begitu. Kemudian kalau dispersi koloidal itu bisa berdifusi namun dia cukup lambat ya. Kalau dispersi kasar itu tidak berdifusi sama sekali, sifatnya kira-kira seperti itu. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa kalau sistem dispersi molekuler itu stabil, dimana kalau misalkan kita katakanlah kita aduk begitu, kita kocek begitu, itu si larutannya ya masih tetap utuh satu kesatuan ya. Bahkan sampai pada kita berikan agitasi agitasi itu semacam pengadukan, istilahnya kita memberikan gaya mekanik dengan kecepatan tinggi misalkan. Nah itu juga larutan cenderung masih menyatu. Jadi untuk memisahkan antar partikelnya itu susah sekali. Itulah kenapa dikatakan sistemnya stabil.
Kalau dispersi koloidal itu cenderung stabil, walaupun kita lebih mudah untuk memisahkan partikel dalam sistem koloid ini. Jadi memisahkan antara partikel air dengan partikel terdispersinya itu lebih simple atau lebih mudah dibandingkan dengan dispersi molekuler. Kalau dispersi kasar itu sistemnya dikatakan tidak stabil karena ya karena partikelnya besar ya, jadi si partikelnya itu bahkan kita aduk sekalipun itu lama-lama mereka akan turun lagi. Jadi untuk memanfaatkan katakanlah sediaan yang bentuknya suspensi ya kita harus misalkan dikocok dulu kayak gitu ya. Misalkan obat yang bentuknya suspensi itu kan kadang dikocok dulu supaya si partikel obatnya atau si partikel zat aktif obatnya itu ikut ke atas. Jadi pas kita minum itu ikut masuk, bukan cuma si medium pendispersinya saja yang kita minum. Begitu kira-kira kalau sistem dispersi kasar yang contohnya tadi adalah suspensi. Oke, jadi contoh-contoh lain untuk dispersi molekuler itu seperti misalnya oksigen di udara. Jadi kalau kita kenal ya, di udara ini kan macam-macam isinya ya, ada oksigen, ada nitrogen, karbon, dan sebagian kecil molekul udara yang lain. Nah, oksigen ini itu bisa dikatakan terdispersi secara molekuler dalam udara yang kita hirup sehari-hari ini. Begitu. Kemudian contoh lainnya misalkan larutan garam atau NaCl. Kemudian kalau dispersi koloidal tadi selain susu yang dicairkan, jadi susu yang dilarutkan dalam air, itu ada juga sol, kemudian ada emulsi yang ukuran partikelnya itu cukup kecil di rentang nanometeran atau di bawah setengah mikron atau di bawah 1 mikron, itu masih kadang juga disebut dengan koloid ya. Jadi ada mikroemulsi contohnya, ada nanoemulsi. Kalau dispersi kasar contohnya selain suspensi tadi misalkan emulsi tapi yang ukuran partikelnya cenderung agak besar. Gitu kira-kira ya untuk pengenalan mengenai beberapa jenis atau beberapa tipe sistem dispersi. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan pembahasan ke sistem dispersi koloidal atau koloid ya. Karena pembahasan mengenai dispersi molekuler itu sudah disampaikan saya kira dalam bab larutan. Jadi kita untuk kali ini yaitu akan fokus ke sistem dispersi koloid atau koloidal begitu. Saya mulai dulu dengan tipe koloid berdasarkan fase pendispersi dan terdispersinya. Ini mungkin sudah pernah Anda dapatkan begitu. Cuma di sini saya sekedar mengulang sedikit ya. Kita tidak akan fokus sekali ke tipe dispersi koloid yang seperti ini. Jenis ini begitu maksudnya. Jadi misalkan di sini saya punya fase pendispersi tertentu, saya punya fase terdispersi tertentu, fase-fasenya tertentu begitu. Katakanlah yang saya ambil contoh paling awal itu misalkan ini ya, aerosol padat. Itu aerosol padat itu berarti dia sistem pendispersinya atau fase pendispersinya itu adalah gas, jadi dia tampak semacam kayak gas begitu. Tapi pada hakikatnya isinya itu adalah padatan. Kalau sebagai contoh itu adalah asap. Jadi asap itu kan salah satunya hasil pembakaran dari partikel-partikel padat begitu ya. Jadi pada hakikatnya isinya dari asap itu ya padatan, walaupun ukurannya ya pasti kecil ya. Kalau besar nggak mungkin dia bisa melawan gravitasi untuk mengarah ke atas. Itu yang dinamakan dengan aerosol padat. Begitu pula dengan aerosol cair, jadi dia kelihatan kayak gas juga, tapi pada hakikatnya isinya itu adalah zat cair. Sebagai contoh itu adalah awan, ada kabut begitu. Jadi kalau di isinya awan itu kan uap air ya, sebenarnya H2O yang tersuspend di atas gitu ya, yang tertahan di atas begitu. Sehingga itu dinamakan atau masuk ke ranah aerosol cair atau liquid aerosol gitu. Oke, itu kira-kira seperti itu. Jadi ada contoh-contoh lain. Ini pada hakikatnya ketika kita bicara fase pendispersi itu
Mungkin gampangannya itu kalau fase pendispersi itu dia si bahan itu kelihatannya seperti apa begitu. Kemudian kalau fase terdispersi itu mereka isinya itu apa begitu. Jadi misalkan saya ambil contoh lain lagi, misalkan ini styrofoam atau gabus ya. Jadi kalau gabus itu kan tampak kayak padat ya, kelihatannya padatan, tapi pada aslinya dia itu isinya udara begitu ya. Jadi kelihatan padat tapi dia berisi udara sebetulnya. Begitu juga dengan kayak pomis ya, pomis itu batu apung, itu juga sama. Jadi kelihatan kayak batu, kelihatan padat tapi isinya gas sebetulnya gitu. Oke, itu mengenai tipe koloid, sedikit sekilas mengenai tipe koloid berdasarkan fase pendispersi dan terdispersinya. Nah, yang akan kita lebih fokuskan itu adalah tipe koloid ketika kita bicarakan dari sudut pandang interaksi. Ya, saya akan mulai dulu dari tipe pertama. Tipe koloid berdasarkan interaksinya itu ada koloid liofilic. Jadi liofilic itu berarti suka pelarut, filik itu suka, leo itu ya pelarut begitu kira-kira. Apa maksudnya? Maksudnya adalah si partikel terdispersi itu punya afinitas atau daya gabung yang tinggi terhadap medium pendispersinya. Dalam tanda kutip ya, ini mungkin pelarut begitu. Jadi mereka itu akan mudah terjadi interaksi si antara partikel terdispersi dengan mediumnya, itu akan mudah berinteraksi. Contohnya misalkan kita simply dengan melarutkan doang atau tambahin air kayak gitu, itu sudah kita sudah punya sistem koloid gitu. Jadi kebanyakan kasus dalam tipe koloid ini itu adalah senyawa-senyawa yang organik. Misalkan kita punya gelatin dilarutin dalam tanda kutip dilarutin ya dalam air, kemudian gam akasia dalam air, kemudian misalkan polistiren dalam aseton ya. Jadi kalau polistiren itu medium pendispersi yang mereka sukai itu adalah aseton, atau benzen juga bisa, benzena ya. Itu salah satu contoh yang agak berbeda dengan dua yang lainnya. Jadi untuk gelatin dalam air itu polistiren dalam aseton, ini contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya polistiren begitu, kita pakai aseton, proses membentuk koloidnya itu cenderung mudah. Jadi mereka karena sudah suka duluan dengan aseton, jadi mereka akan secara mudah membentuk koloid. Nah, untuk yang biasanya suka air kayak gini, itu kita punya istilah khusus, biasanya disebut dengan hidrofilik. Kalau yang suka dengan molekul-molekul yang kayak minyak begitu, itu biasa disebut dengan lipofilik. Jadi suka air, hidro ya, ini suka minyak, suka lipid sebetulnya ya. Suka lipid berarti suka minyak atau lemak atau yang sejenisnya. Jadi ini lebih ke non-polar, suka yang non-polar. Kalau yang hidrofilik berarti suka dengan yang polar. Oke, Anda bisa merefer kembali tentang polaritas dan non-polaritas dari beberapa bab yang sebelumnya. Baik, kemudian contoh berikutnya atau tipe berikutnya itu adalah koloid liofobik. Ya, mungkin Anda bisa menduga kalau liofilic tadi suka, kalau liofobik sekarang adalah benci ya. Benci pelarut atau tidak suka pelarut begitu. Nah, untuk yang seperti ini itu partikelnya secara natural tidak punya afinitas yang tinggi atau afinitasnya itu rendah terhadap si pelarut yang akan digunakan. Makanya interaksinya susah. Oke. Jadi untuk bikin koloid kayak gini itu agak ribet prosesnya, agak kompleks. Misalkan kita bisa gunakan sebagai salah satu contoh ya, ini contoh kecil. Misalkan melalui pengecilan ukuran partikel, kemudian diikuti dengan proses kimia kayak reduksi, oksidasi, hidrolisis, dan yang lainnya. Oke, ini simplifikasi ya. Jadi proses sebenarnya itu tidak sesimpel satu kalimat ini, tapi melalui proses yang sangat kompleks. Sebagai contoh, kebanyakan koloid tipe ini itu yang biasanya senyawaan organik. Misalkan kita punya
logam-logaman, katakanlah kayak ada emas, ada perak, kemudian sulfur, itu yang dimana ketika mereka akan dibikin atau dibuat koloid, itu mereka perlu proses yang kompleks tadi. Jadi kita tidak bisa simply katakanlah memasukkan emas dalam air kemudian diaduk. Begitu misalkan kita punya emas padat kemudian dimasukin ke air dengan harapan membentuk koloid, itu tidak akan terbentuk. Begitu juga misalkan dimasukin ke minyak, itu juga tidak akan terbentuk koloid. Jadi prosesnya itu lebih kompleks. Sebagai contohnya untuk koloid jenis liophobik itu misalkan nanopartikel emas. Jadi mungkin kelihatan sekilas ini kayak larutan gitu ya, tapi pada hakikatnya di dalam mereka itu ada partikel-partikel emas yang terdispersi. Jadi kalau dilihat dengan mikroskop elektron, misalkan SEM atau TEM, itu kelihatan butiran-butiran emasnya di dalam si pelarutnya ini. Ya, walaupun secara kasat mata ya mereka kelihatan jernih dan nggak kelihatan ada sesuatu di dalamnya begitu ya. Tapi pada hakikatnya mereka itu tersusun atas partikel-partikel emas yang ukurannya itu dalam orde nanometer. Yang kalau dalam orde nanometer itu warna emasnya sudah nggak muncul lagi. Jadi emas yang kita kenal tampak warna seperti kayak kekuningan begitu, itu sudah berubah ketika partikelnya ukurannya sangat kecil. Itu ada hubungannya dengan frekuensi yang diserap, kemudian panjang gelombang yang diserap dan diteruskan ke mata kita, itu angkanya berbeda dengan emas yang besar ya, yang kita lihat sehari-hari. Begitu, itulah kenapa muncul warna-warna yang beraneka ragam kayak gitu kalau emasnya dibuat nanopartikel. Oke, kemudian tipe ketiga itu adalah koloid amfifilik. Jadi kalau secara bahasa ya, amfifilik itu suka keduanya, walaupun secara istilah kita tidak bisa begitu saja menggunakan istilah suka keduanya begitu ya. Tapi pada hakikatnya koloid amfifilik itu yang kadang juga disebut koloid asosiasi, itu pada hakikatnya mengandung bahan yang afinitasnya dua arah. Jadi dia bisa berperilaku selayaknya liofilik sekaligus sebagai liofobik. Nah, salah satu bahan yang karakteristiknya amfifilik ini itu sebagai contoh adalah surfaktan atau surface active agent, sebagai salah satu contoh yang sering digunakan sebagai emulsifying agent atau emulgator begitu di sediaan-sediaan farmasi. Nah, saya mungkin kenalkan sedikit tentang apa itu surfaktan, atau mungkin Anda juga sudah punya gambaran tentang apa itu surfaktan. Jadi surfaktan itu simpelnya kalau divisualisasikan itu kira-kira bentuknya seperti ini. Dia punya bagian kepala dalam tanda kutip ya. Kemudian dia juga punya bagian ekor. Bagian kepalanya itu dia sifatnya hidrofilik karena dia lebih suka dengan molekul-molekul yang seperti air, kayak istilahnya punya polaritas yang tinggi. Oke. Sedangkan ekornya itu dia lebih cenderung suka dengan molekul-molekul yang seperti minyak atau lipid ya. Jadi lipofilik itu berarti dia suka lipid, itu ada minyak, ada lemak, dan yang sejenisnya. Jadi kalau lipofilik otomatis itu hidrofobik ya, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau bagian ekor itu kan berarti lipofilik atau suka minyak, yang berarti dia cenderung suka dengan senyawa-senyawa yang sifatnya non-polar ya. Oke, jadi kesukaannya terhadap non-polar itu salah satu diakibatkan oleh adanya ekor panjang yang tersusun atas rantai CH begitu. Jadi ada rantai hidrokarbon yang panjang ya, sebagai contoh di sini itu ada CH yang banyak begitu. Itu biasanya terletak di bagian ekornya. Jadi kalau Anda ingat rantai CH yang panjang itu kan biasanya mengindikasikan momen dipol yang cukup rendah ya. Jadi ada hubungan dengan momen dipol yang cukup rendah.
Otomatis kalau momen dipolnya cukup rendah, itu polaritasnya rendah atau bahkan sampai ke tidak polar sama sekali alias non polar. Begitu kira-kira cara berpikir mengenai surfaktan itu kira-kira seperti itu. Oke. Dan ada beberapa tipe surfaktan yang dikenal ya. Jadi ada surfaktan jenis non-ionik. Saya mulai dari bawah dulu. Yang non-ionik berarti surfaktannya itu tidak ada ion apapun di sana. Kayak misalkan contohnya sorbitan monostearat itu tidak mengandung ion apapun di baik di kepala maupun di ekor. Dan kita fokusnya lebih ke kepala ya kalau penamaan surfaktan ini. Oke. Kemudian ada jenis kedua itu adalah amphoteric atau Zwitter ionik. Ya, oke. Zwitter ionik. Amphoteric itu kadang disebut dengan Zwitter ionik begitu ya. Jadi ada surfaktan Zwitter ionik yang dia itu molekulnya punya muatan yang netral. Apa maksudnya? Jadi dia punya muatan positif ya, ion positif begitu sama yang negatifnya di kepalanya itu ya. Jadi kepalanya punya dua jenis ion tadi, ada ion positif sama negatif, makanya dia disebut dengan amphoteric. Contohnya misalkan lauryl sulfobetain ini. Oke. Ada N plus sama SO3 minus. Kemudian CH-CH-nya itu sebagai penyusun bagian ekornya. Gitu ya. Kemudian contoh atau tipe berikutnya itu adalah yang kationik. Jadi kalau kationik itu berarti positif. Jadi kepalanya itu punya bagian atau ion yang positif. Di sini misalkan cetrimonium bromide itu positifnya atau ion positifnya itu disumbangkan oleh si ini N plusnya ini ya. Jadi walaupun ini rumus kimianya mungkin nggak kelihatan, tapi di situ ada kontribusi dari N plus itu yang membuatnya positif secara keseluruhan ya. Kemudian ada Br min yang menyusun bromnya itu dia adalah counter ion atau gegen ionnya. Jadi ion pasangan yang membuatnya utuh satu kesatuan itu ya si Br minusnya ini. Tapi pada hakikatnya si N plusnya inilah yang membuatnya bersifat positif secara keseluruhan atau kationik berarti. Kemudian contoh yang terakhir atau tipe terakhir itu adalah anionic. Berarti anionic itu negatif, muatan ion di kepalanya. Yang ini merupakan misalkan sodium lauryl sulfate atau sodium lauryl sulfat ya. Ini sumbangan negatifnya itu dari SO3 ya. Jadi ada SO3 minus yang bikin surfaktan ini sifatnya jadi anionik atau muatan di kepalanya itu negatif gitu. Oke, itu sekilas tentang surfaktan. Kemudian kita beralih ke masih hal yang berhubungan juga dengan koloid amfifilik tadi. Kita bicara sedikit tentang, atau saya kenalkan dikit sesuatu yang namanya micelle. Apa itu micelle? Oke, katakanlah saya punya surfaktan, satu senyawa surfaktan seperti ini bentuknya. Jadi monomer surfaktan itu bentuknya yang tadi sudah diperlihatkan ya, itu kira-kira seperti ini. Ada bagian kepala sama ekor, kepala hidrofilik, ekor lipofilik. Nah, bagian kepala tadi lebih cenderung mengikat yang polar karena dia juga polar. Kemudian bagian ekor karena dia non polar maka cenderung mengikat yang non polar lagi. Gitu ya. Jadi nanti ada hidrofiliknya, ada lipofiliknya, kepala itu hidrofilik, ekor itu lipofilik. Nah, kemudian pada suatu konsentrasi ya, ini saya tampilkan dulu gambarnya. Pada suatu konsentrasi tertentu ya, jadi misalkan tadi monomernya baru 1, itu kan mungkin belum ke bentuk apapun. Tapi kalau saya tambahkan konsentrasi surfaktan, saya tambahkan terus-menerus, seiring berjalannya waktu itu nanti akan mencapai suatu titik
di mana misel itu akan terbentuk. Nah, titik itu disebut dengan titik konsentrasi tadi ya, itu berarti mengindikasikan konsentrasi misel kritis, yaitu berarti konsentrasi di mana misel itu mulai terbentuk ya. Nah, misel itu kalau digambarkan secara visual itu kira-kira seperti ini ya. Jadi ada molekul-molekul atau senyawa-senyawa monomer surfaktan yang akhirnya membentuk suatu struktur tertentu, dan tergantung fase yang akan mereka ikat itu, maka orientasinya juga nanti mengikuti ya. Oke, nanti saya jelaskan ini sebentar lagi. Saya ke sini dulu deh. Jadi tadi misel atau konsentrasi misel kritis, KMK, atau istilah bahasa Inggrisnya itu adalah critical micelle concentration atau CMC. Itu nanti mungkin ada, kalau Anda baca literatur bahasa Inggris atau sumber dari bahasa Inggris, ini adalah istilah yang digunakan ya. Jadi surfaktan tadi itu mekanisme kerjanya itu utamanya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan ya. Tegangan permukaan atau tegangan antar muka. Oke. Untuk pembahasan mengenai tegangan permukaan dan tegangan antar muka itu secara lebih mendetail itu dijelaskan di nanti mungkin di bahasan tentang fenomena antar muka di bab lain ya. Tapi saya akan berikan gambaran kasarnya sedikit mungkin. Jadi kalau tegangan permukaan itu sebagai contoh misalkan ini ya, jadi saya punya air begitu. Ini permukaan air ya, atasnya itu sudah nggak ada airnya lagi. Atasnya itu udah udara dalam kasus ini. Nah, tegangan permukaan itu adalah kalau Anda lihat ini ya, itu butiran air itu kan seolah-olah kayak tertahan oleh sesuatu di permukaan air ini ya. Nah, ini yang dinamakan dengan, itu diakibatkan oleh tegangan permukaan dari si airnya ini. Ya, jadi itulah yang menyebabkan butiran air dalam contoh gambar ini itu seolah-olah kayak tertahan dan nggak masuk ke dalam. Oke, kira-kira seperti itu simpelnya tentang tegangan permukaan. Lebih detail nanti akan dibahas di bab fenomena antarmuka, dan sedikit lebih jauh juga itu nanti mungkin akan dijelaskan di sistem dispersi yang bagian kedua. Oke. Nah, kemudian kalau tegangan antarmuka tadi, tegangan permukaan kan biasanya ya antara bagian permukaan suatu zat cair katakanlah dengan misalkan fase yang berbeda, misalkan udara begitu. Nah, kalau tegangan antarmuka ya, tegangan antarmuka itu kadang digunakan ketika saya punya dua buah zat yang tertentu. Misalkan sebagai contohnya ini zat cair sama zat cair begitu ya, antara minyak sama air. Nah, kita lihat di sini untuk yang sebelah kanan itu kan ada semacam batasan ya, ada semacam batasan, lapisan batasan antara minyak sama air. Nah, itu yang membatasi mereka itu ya, itulah yang disebut dengan tegangan antarmuka minyak dan air begitu kira-kira. Itulah yang membuat mereka itu nggak mau bercampur. Nah, kalau yang kiri itu sudah ditambahin surfaktan ya. Jadi sudah ditambahin surfaktan, makanya tegangannya atau tahanannya begitu ya, dalam tanda kutip tahanan atau gaya penahannya itu sudah menurun. Makanya akhirnya mereka bisa nyampur satu sama lain. Oke. Kira-kira begitu tentang tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Nah, nantinya itu bisa terbentuk misel yang kalau digambarkan secara struktur atau secara visualisasi begitu, ini bisa ada beberapa alternatif. Yang paling simpel ini dua tipe ini ya. Jadi ada yang minyaknya bagian dalam, kemudian di luaran sana ini bagian-bagian luarnya ini itu adalah bagian airnya begitu ya. Jadi bagian luar ini adalah bagian airnya. Itulah kenapa dikatakan tipe misel ini itu adalah misel yang oil in water atau minyak dalam air. Jadi OW atau MA begitu ya, kadang dituliskannya seperti itu.
Jadi OW atau MA. Ya, misal seperti itulah. Itulah kenapa si bagian kepalanya yang lebih suka air tadi menghadap ke atas. Kalau yang suka minyak, yang bagian lipofilik atau bagian nonpolarnya itu mereka mengarah ke bagian minyak gitu. Kalau yang tipe kedua gimana? Tipe kedua juga sama, cuma sekarang airnya itu yang jadi di dalam tanda kutip di bagian dalam gitu ya. Jadi kita punya lingkungan yang isinya itu minyak ya. Jadi ini kalau ini air tadi lingkungannya, kalau ini lingkungannya itu minyak ya. Lingkungannya minyak, makanya si ekornya yang non polar tadi itu mengarahnya ke luar. Kalau yang polar mereka suka air, jadi mereka mengarah ke dalam semua buat mengikat diri mereka ke air tadi. Gitu, itulah kenapa kita punya sistem misel yang tipe WO, berarti water in oil atau air dalam minyak gitu. Oke, itu sekilas tentang misel. Mungkin nanti tentang misel ini masih akan dibahas di kuliah-kuliah yang lain juga ya, atau di bab-bab yang lain dengan lebih mendetail. Baik, kemudian kita akan lanjutkan dengan beberapa sifat dari koloid. Jadi kita mulai dulu dengan sifat kinetik. Sesuai namanya ya, kinetik berarti kan pergerakan. Tipe pergerakan itu bisa dipengaruhi beberapa hal, misalkan suhu sama gravitasi. Oleh suhu itu bisa ada gerak Brown, ada difusi, ada osmosis sebagai contoh. Kemudian yang dipengaruhi oleh gravitasi itu contohnya adalah sedimentasi atau pengendapan. Oke, kita mulai dengan yang paling simpel dan paling umum, dan ini yang memengaruhi banyak hal ya. Yang memengaruhi banyak hal di sifat-sifat yang lain atau di karakteristik koloid yang lebih lanjut. Itu awalnya biasanya dimulai dengan gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Jadi gerak Brown itu pada hakikatnya adalah gerakan acak dari partikel koloid. Jadi misalkan saya punya wadah isinya koloid, kemudian tersusun atas partikel-partikel kecil yang banyak sekali, itu mereka tidak diam di satu tempat. Mereka itu senantiasa bergerak ke sana kemari ya. Senantiasa bergerak ke sana kemari sehingga mereka seringkali akan bertumbukan ya. Jadi kalau bertemu antar partikel kan konsekuensinya kan ada tumbukan gitu ya. Jadi satu partikel numbuk yang lain, gerak lagi kemana, numbuk yang lain gerak lagi kemana. Nah, itu yang dideskripsikan oleh Brown dan disebut dengan gerak Brown. Jadi gerakan acak yang muncul dalam sistem koloid kalau kasus kita. Jadi gerak Brown sebetulnya istilah yang umum ya, bisa di sistem apapun. Dan dia juga muncul di sistem koloid ini. Gitu. Nah, beberapa faktor itu bisa mempengaruhi pergerakan partikel. Konsekuensinya adalah kecepatan partikelnya juga bisa dipengaruhi. Jadi misalkan oleh suhu, berarti kalau suhu tinggi kita tahu bahwa menurut teori kinetik gitu kan energi itu sebanding dengan KT begitu ya, sebanding dengan KT. Jadi makin tinggi suhunya, energi kinetik makin tinggi, otomatis kecepatan geraknya juga semakin tinggi. Dan sebaliknya. Kemudian ukuran partikel itu juga berpengaruh. Jadi kalau kita pakai logika, katakanlah sesuatu yang ukurannya kecil itu lebih bisa cepat bergerak ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ukuran partikel lebih kecil, kecepatan gerak lebih tinggi. Kemudian viskositas atau gampangnya itu adalah ukuran kekentalan. Jadi ukuran kekentalan dari medium pendispersi itu juga mempengaruhi kecepatan gerak partikel. Jadi kalau viskositas kecil, berarti kan kita tahu bahwa mereka itu si mediumnya makin encer ya. Kalau makin encer kita bisa simpulkan bahwa kecepatan gerak partikel di dalamnya itu lebih mudah, makanya kecepatannya lebih tinggi. Begitu, dan sebaliknya. Oke, untuk gerak Brown itu sebetulnya sesimpel itu ya, tapi konsekuensinya itu cukup banyak nantinya. Berikutnya kita bahas tentang difusi.
Jadi difusi itu kalau digambarkan misalkan dengan animasi begitu, itu kira-kira seperti ini. Jadi ada misalkan saya punya saya punya medium pendispersi misalkan air, kemudian saya masukin bahan pewarna gitu yang juga zat cair. Itu mereka akan lama kelamaan akan menyebarkan diri mereka sendiri. Jadi mereka akan menyebar begitu ke seluruh mediumnya ya, begitu kira-kira. Nah, kalau digambarkan secara skematik itu misal seperti ini ya. Jadi kalau saya sekalian tampilkan teksnya ya. Jadi tadi kan kerak brown menyebabkan tumbukan ya. Jadi menyebabkan tumbukan, misalkan konteksnya dihubungkan dengan difusi, itu berarti nanti tumbukannya itu menyebabkan partikel itu nanti akan bergerak dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Maksudnya apa? Katakanlah tadi saya masukin si zat pewarna tadi misal saya tuangkan begitu, zat pewarnanya saya tuangkan, itu kan awalnya misalkan dari daerah ini dulu, itu dimulai dari daerah yang konsentrasi dari daerah ini. Jadi daerah ini itu punya konsentrasi zat pewarna yang tinggi. Nah, lama kelamaan ketika seiring berjalannya waktu begitu, partikel-partikel dari zat pewarna tadi itu akan menyebar ke seluruh mediumnya ya, menyebar ke seluruh medium. Jadi tadinya kan daerah ini kan berarti masih kosong ya, jadi ini daerah konsentrasi rendah, ini daerah konsentrasi tinggi. Nah, lama kelamaan mereka akan menyebar dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Kemudian lama kelamaan juga mereka akan terdistribusi, kira-kira seperti itu. Itu yang itu simpelnya seperti itu yang namanya difusi. Oke, kita bisa deskripsikan difusi itu dengan hukum Fick. Jadi hukum Fick itu ada beberapa. Kita coba telaah hukum ke satunya dulu saja untuk saat ini. Jadi hukum Fick pertama itu dideskripsikan dalam bentuk seperti ini. Mungkin bisa muncul dalam bentuk yang lain, tapi maknanya itu serupa. Jadi dm dt sama dengan minus ds dc dx. Nah, saya akan tampilkan keterangannya. Jadi dm dt itu berarti banyaknya molekul atau banyaknya zat yang berdifusi ke area S dalam waktu T. Jadi selama sekian, katakanlah selama sekian detik, partikel ini tadi itu berdifusi ke area S ini ya, ke area S ini seberapa banyak gitu. Kira-kira maknanya dm dt itu seperti itu. Kemudian D itu adalah koefisien difusi, dan S tadi ya areanya, berarti area yang terhitung, yang sedang dihitung tadi. Kemudian dc dx itu sebutnya adalah gradien konsentrasi. Jadi perubahan konsentrasi zat ya, perubahan konsentrasi zat pewarna ya, sebagai contoh kita tadi zat pewarna dalam jarak tertentu begitu. Jadi misalkan dari titik ini ke titik ini itu berapa jaraknya, perubahannya itu seperti apa. Misalnya C1 konsentrasi 1 di sini berapa, di sini C2-nya konsentrasi di situ itu berapa. Itu maknanya dc dx. Itu yang dihitung sebagai gradien konsentrasi. Oke, saya akan fokuskan ke koefisien difusi sekarang, atau D ya. Jadi koefisien difusi itu simpelnya adalah seberapa mudahkah sebuah zat untuk berdifusi. Oke, koefisien difusi itu maknanya kira-kira. Jadi dipengaruhi oleh viskositas, suhu, sama ukuran. Sama kayak yang tadi di keterangan gerak Brown ya. Jadi misalkan katakanlah partikel terdispersinya itu bentuknya sferis atau bola, kita akan punya perumusan mengenai
koefisien difusi itu seperti ini, dihubungkan dengan teori kinetik molekul atau teori kinetik gas ya. Karena pada hakikatnya kita bisa berangkat dari teori kinetik molekul atau gas itu yang sudah kita bahas di perkuliahan kimia fisika untuk mendiskusikan tentang kinetik, yang namanya juga kinetik ya, tentang kinetik partikel-partikel di sistem koloid ini ya. Jadi ini persamaannya, tapi mungkin yang ingin saya highlight di sini itu adalah korelasi antar besaran. Jadi kita acuhkan dulu yang konstanta. Jadi K itu kan konstanta Boltzmann, R itu konstanta gas ideal, N bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu juga konstanta. Nah, kita lihat korelasi antara koefisien difusi dengan temperatur. Oke, jadi koefisien difusi itu sebanding dengan temperatur. Jadi makin tinggi temperatur, akan semakin mudah itu si partikel-partikelnya untuk berdifusi. Oke, kemudian koefisien difusi itu berbanding terbalik dengan viskositas medium. Jadi makin encer atau berarti viskositas makin kecil, koefisien difusinya makin tinggi. Kalau koefisien difusi tinggi berarti lebih mudah untuk berdifusi. Dan sebaliknya. Oke, kemudian berhubungan juga dengan ukuran. Jadi ukurannya itu digambarkan oleh jari-jari partikel. Oke. Jadi makin besar R-nya, berarti makin besar ukuran partikelnya. Difusi yang terjadi itu akan semakin susah. Karena koefisien difusinya berarti lebih kecil begitu kan. Kalau R-nya besar berarti D kecil, otomatis lebih susah untuk berdifusi ketika ukuran partikelnya cenderung lebih besar. Itulah kenapa tadi dalam sistem suspensi itu bahkan sampai tidak terjadi difusi ya, di klasifikasi yang tadi saya jelaskan di depan. Oke, itu kira-kira beberapa hal yang bisa dibahas tentang sifat difusi dalam hal ini. Oke, kemudian saya akan lanjutkan dengan sedimentasi atau pengendapan. Ini masih berhubungan dengan bahasan kita di mikromeritik yang juga sudah kita bahas mengenai pengendapan ya. Jadi mengendapnya suatu partikel ya kira-kira seperti ini begitu. Walaupun kita bicaranya sistem koloid, tadi kan kalau saya perlihatkan di awal sepertinya cuma sistem dispersi kasar atau suspensi yang bisa mengendap ya, tapi pada hakikatnya koloid pun punya potensi untuk mengendap juga pada suatu saat atau pada ukuran partikel tertentu katakanlah. Oke, jadi sedimentasi itu digambarkannya seperti ini, sedimentasi atau pengendapan, di mana pengendapan dalam sistem koloid itu bisa dianggap sebagai ketidakstabilan dari sistem koloid, di mana kalau bicara tentang koloid yang stabil itu partikelnya diharapkan terdistribusi dengan baik begitu. Namanya juga kan dispersi ya, jadi penyebarannya itu baik begitu. Oke, kita akan bicara agregasi itu nanti ya, tentang bertemunya atau menempelnya satu partikel dengan partikel yang lain. Kita fokuskan dulu ke pengendapan atau sedimentasi untuk saat ini. Oke, jadi pengendapan partikel terdispersi itu seperti di bahasan mikromeritik itu dijelaskan juga oleh persamaan Stokes ya. Jadi mana laju pengendapannya atau seberapa cepat sebuah partikel atau beberapa partikel itu mengendap ke bawah itu diberikan oleh rumus ini, persamaan ini. Jadi V sama dengan 2R kuadrat rho minus rho 0 G 9 eta 0. Oke, ini keterangannya. Jadi R-nya itu adalah jari-jari partikel, kemudian rho itu kerapatan partikel ya, kerapatan partikel atau massa jenis. Rho 0 itu adalah kerapatan medium. Berarti medium mendispersinya itu apa begitu. Kemudian G itu percepatan gravitasi. Eta 0 itu adalah viskositas atau kekentalan dari mediumnya tadi. Oke,
Namun demikian, persamaan ini itu hanya berlaku untuk partikel yang jatuh ke bawahnya itu hanya dipengaruhi oleh gravitasi ya. Jadi yang dipengaruhi oleh gravitasi itu kan berarti partikel yang besar ya, partikel yang kalau menurut referensi itu di atas 0,5 mikron. Walaupun di literatur lain mungkin ada yang menyatakan berbeda, tetapi intinya adalah partikel yang ukurannya besar. Kalau partikel kecil itu bisa jadi dia nggak mengendap. Jadi misalkan kita tunggu selama apapun juga bisa jadi dia cuma melayang-layang di atas ini begitu. Tapi kalau yang besar-besar kan mereka lebih mudah untuk mengendap ya, karena karena gaya gravitasi membuat mereka jatuh ke bawah. Tapi kalau yang partikelnya misalkan lebih kecil itu kan bisa jadi ya cuma melayang-layang saja di atas begitu. Nah, itulah kenapa kalau kita punya sistem yang partikel terdispersinya itu cukup kecil, jadi misalkan kita punya sistem koloid, partikelnya itu ukurannya misalkan puluhan nanometer begitu ya. Nah, biar mereka bisa mengendap dalam tanda kutip dan fasenya terpisah dari medium terdispersinya, itu kadang diperlukan perlakuan seperti contohnya itu dengan sentrifugasi atau ultra sentrifugasi. Ya, yang misalkan contoh instrumennya itu seperti ini. Ini salah satu konsepnya itu juga mirip-mirip pengendapan, cuma ini pengendapannya itu pengendapannya dibuat bukan natural. Jadi kalau natural hanya simply oleh gravitasi. Kalau dibuat, kita punya instrumen yang ada motornya, dia bisa berotasi dengan kecepatan sangat tinggi. Konsekuensinya persamaan ini itu harus dimodifikasi. Dan modifikasi persamaannya itu menjadi seperti ini kira-kira ya. Jadi suku G tadi yang di mana G itu adalah percepatan gravitasi, itu suku G itu diubah ke ini omega kuadrat X ya. Jadi omega itu berhubungan dengan kecepatan sudut ya. Jadi kecepatan sudut itu ya kecepatan karena ada gerak rotasi ini ya. Jadi seberapa banyak sudut yang ditempuh per satuan waktu, kira-kira itu kecepatan sudut. Mungkin Anda bisa mengingat-ingat kembali tentang konsep ini ya. Kemudian X-nya itu adalah jarak partikel dari pusat rotasi. Berarti berapa jarak partikel yang sedang kita bicarakan ke pusat rotasi ini begitu. Oke, itu kalau yang ukuran partikelnya cenderung kecil dan kita berharap untuk terjadi sedimentasi dengan tujuan biasanya untuk memisahkan fasenya begitu. Oke, itu tentang sedimentasi. Jadi sifat kinetik tadi mungkin saya rekap sedikit. Sifat kinetik yang tadi kita bicarakan itu ada gerak Brown, kemudian difusi dan sedimentasi. Sekarang kita akan bicara ke sifat berikutnya, itu adalah sifat optik. Di sifat optik ini kita mungkin cuma bicara satu, dan ini mungkin sudah mencakup hampir banyak hal ya. Kita bicarakan sesuatu yang namanya efek Tyndall. Sesuai nama pencetusnya ya, Tyndall. Contohnya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan efek Tyndall itu ya? Jadi katakanlah saya akan membandingkan antara 3 buah sistem. Ini larutan ya. Saya soroti pakai laser yang cahayanya itu terkonsentrasi. Kita lihat jalan cahayanya kan nggak kelihatan ya. Jalan cahayanya nggak kelihatan. Kemudian kalau di sistem yang koloid, itu jalan cahayanya kelihatan jelas di dalam sana. Oke. Sedangkan di sistem yang ketiga, dispersi kasar atau atau suspensi di contoh ini ya, di gambar ini, itu
jalan cahayanya itu kelihatan tapi agak buram. Seperti itu. Nah, itu eksperimennya sederhana sekali, tapi penjelasannya apa dan apa konsekuensi yang bisa diambil atau aplikasi yang bisa diambil dari kesederhanaan contoh ini. Nah, konteksnya itu adalah seperti ini kira-kira. Jadi kalau kita punya koloid ya, koloid itu tadi rentang partikelnya kan di ratusan nanometer ya. Nah, kenapa mereka bisa kelihatan jelas? Itu salah satunya disebabkan karena ketika melewati koloid ini, si cahaya itu akan dihamburkan. Jadi saya punya misalkan punya partikel gitu ya, saya punya partikel, kalau ada cahaya datang ya, ada cahaya datang, itu partikel ini itu akan menghamburkan cahaya tadi ya. Nah, manusia itu kalau melihat sesuatu itu juga perlu fenomena hamburan cahaya ini. Jadi kenapa kita bisa melihat jalur cahaya atau jalan cahaya tadi ya, karena cahayanya itu atau si gelombang elektromagnetiknya itu dihamburkan, dan pada suatu titik itu akan ditangkap oleh mata kita. Jadi dihamburkan, kemudian misalkan ada partikel lagi di sana dihamburkan lagi, ada partikel situ dihamburkan lagi, dan seterusnya sampai dia membentuk suatu jalur cahaya yang akhirnya ditangkap oleh mata kita, begitu ya. Nah, itu juga konsekuensi dari ukuran partikel yang ada di rentang panjang gelombang cahaya tampak. Jadi cahaya tampak itu kan kisarannya ratusan nanometer. Kemudian tadi juga partikel terdispersi dalam sistem koloid itu kan juga di ratusan nanometer. Jadi karena mereka itu cocok panjang gelombangnya, makanya frekuensinya juga cocok. Itulah kenapa jalan cahayanya juga bisa terlihat dengan jelas. Oke, nah gimana kalau sekarang saya punya larutan. Kalau larutan tadi ukuran partikelnya kecil sekali ya, Kalau dilihat di sini nggak kelihatan. Kenapa? Partikelnya kecil sekali. Jadi kalau ada cahaya datang ya, itu karena partikelnya sangat kecil ya, mereka nggak akan dihamburkan. Jadi si partikel ini nggak bisa menghamburkan cahaya. Cuma diterusin aja semuanya, nggak ada yang dihamburkan supaya kelihatan oleh mata kita. Nah, karena semuanya diterusin, ya makanya konsekuensinya di larutan tadi itu tidak terlihat ada jalur cahaya yang kelihatan karena tidak ada hamburan yang masuk ke mata kita. Kalau di suspensi itu jalur cahayanya kelihatan atau jalan cahayanya kelihatan, tetapi agak kurang jelas ya, agak blur begitu mungkin. Itu karena partikelnya terlalu besar. Mungkin kalau Anda ingat kembali di mikromeritik, itu kalau ukuran partikel besar ya, ada cahaya masuk, itu sudut hamburannya itu lebih kecil ya, dibandingkan kalau ukuran partikelnya kecil. Jadi kalau ukuran partikel kecil, sudut hamburannya itu lebih besar begitu ya. Jadi sudut hamburannya kalau di ukuran partikel besar itu lebih kecil. Otomatis kalau hamburannya lebih kecil ya konsekuensinya salah satunya jalan cahaya tadi terlihat kurang jelas. Begitu. Nah, jadi efek Tyndall, kemudian konsep hamburan cahaya itu bisa digunakan ketika kita akan melakukan analisis sistem koloid atau sistem terdispersi secara umum juga bisa sih. Misalkan pakai analisis yang namanya nevelometri sama turbidimetri, itu nanti untuk mengukur konsentrasi partikel. Kalau yang nevelometri, kalau turbidimetri itu salah satunya nanti ada ukuran kekeruhan yang muncul dalam sebuah sampel ya, terdispersi kita.
gitu. Kemudian itu juga bisa digunakan pula ketika akan melakukan analisis ukuran partikel dalam partikel di koloid misalkan atau di suspensi, itu bisa digunakan prinsip hamburan cahaya itu. Oke, itu jadi konsep yang kita bicarakan mengenai sifat optik koloid ya, yang penggunaannya juga banyak ya sebetulnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sifat listrik atau sifat elektrik dari koloid. Oke, katakanlah saya punya sistem koloid seperti ini misalnya ini emulsi katakanlah ya, misal mikroemulsi atau nanoemulsi, intinya sistem koloid aja. Nah, ini kalau dilihat secara kasat mata kan mungkin nggak kelihatan, tapi ketika kita visualisasikan secara mikroskopis, itu kan ada banyak partikel-partikel kecil yang terdispersi di dalam medium pendispersinya ya. Yang misalkan kita lihat dengan citra mikroskop itu kan kira-kira seperti ini. Jadi kelihatan ada globul-globul atau titik-titik partikelnya begitu dalam medium pendispersinya. Jadi medium pendispersinya itu nggak ketangkep ya. Ini bulatan-bulatan ini itu si partikel terdispersinya. Itu salah satu hasil citra mikroskop yang dilakukan terhadap sistem koloid. Nah, untuk memahami sifat kelistrikan ya atau apa sebetulnya analisis sifat kelistrikan. Jadi analisis sifat kelistrikan itu walaupun bunyinya listrik begitu, tapi bukan berarti di sini berhubungan dengan hal-hal kelistrikan yang kita kenal sehari-hari kayak lampu, kemudian alat listrik dan segala macam. Tapi kita sebetulnya membicarakan tentang muatan ya, karena apapun yang dibicarakan, maksudnya bahan apapun, material apapun itu kan tersusun atas molekul-molekul tertentu, kemudian atom-atom tertentu yang kalau dipotong lagi itu adalah muatan tertentu begitu ya. Jadi kita bicara tentang interaksi antar partikel itu dalam sudut pandang interaksi muatannya. Nah, untuk melakukan analisis sifat kelistrikan itu kita berangkat dari permukaan. Oke. Kenapa permukaan? Karena permukaan itu kan titik awal partikel bertemu dengan partikel lain ya. Kalau partikel ini ketemu sama ini itu kan mereka nempelnya itu awalnya ya di permukaannya. Gitu. Makanya itu yang jadi titik awal investigasinya. Yang dimana hal-hal yang berbau kelistrikan di sistem dispersi itu berangkatnya itu dari prinsip elektrostatik, kemudian ada elektrokinetik ya, sebagai salah satu jenis interaksi antar partikel. Nah, khusus untuk pembicaraan tentang sifat kelistrikan ya, yang berhubungan dengan interaksi muatan tadi, muatan permukaan begitu, itu kita akan bicarakan sebuah besaran yang disebut dengan potensial zeta. Ya, ini huruf Yunani yang bacanya itu zeta. Nah, untuk membicarakan atau untuk lebih memahami itu, kita akan mulai dulu dengan meninjau satu buah partikel. Ya, meninjau satu buah partikel dalam medium pendispersi. Ini ukurannya dibesarin biar kelihatan lebih jelas ya. Oke, saya punya medium pendispersi seperti ini, katakanlah kemudian di situ saya punya partikel tertentu. Jadi misalkan saya akan bikin koloid yang isinya tertentu, kemudian partikelnya itu ada suatu partikel terdispersi tadi, gitu. Nah, namanya partikel itu ada muatan tertentu di dalamnya kan. Misalkan sebagai contoh kita itu partikelnya itu bermuatan negatif ya, sehingga akan punya juga muatan permukaan partikel yang juga negatif. Jadi partikelnya ya itu di permukaannya itu tersebar muatan-muatan negatif. Oke. Nah, itu muatan permukaannya seperti itu.
Nah, muatan-muatan negatif ini kemudian mereka akan menarik ion-ion positif, ya. Istilahnya itu adalah mengadsorpsi. Jadi adsorpsi, bukan absorpsi, tapi ada adsorpsi ion yang terjadi ke permukaan partikel ini. Jadi karena tadi di permukaannya itu muatannya negatif, maka yang diadsorb itu adalah ion-ion bermuatan positif. Ini dari mana? Dari sekelilingnya, dari manapun. Mereka akan menarik yang berlawanan tanda, ya. Jadi kalau yang partikel negatif, berarti yang ditarik adalah muatan positif, begitu. Oke, nah ini akan membentuk semacam lapisan begitu. Lapisan ini kita sebut dengan lapisan Stern. Dan di bagian lapisan Stern ini muatannya cenderung tidak bergerak. Kenapa begitu? Karena mereka itu terikat kuat dengan muatan yang ada di permukaan partikelnya, gitu ya. Karena permukaan dan muatan di sekelilingnya itu terikat kuat, makanya muatannya itu cenderung tidak bergerak. Maksudnya tidak bergerak relatif terhadap muatannya, ya, relatif terhadap partikelnya, sorry. Jadi misalkan si partikel ini lagi bergerak ke sana begitu, maka ini sepaket itu akan ikut bergerak juga. Partikel di lapisan pertama itu akan ikut bergerak juga ke sana. Misalkan ke sana juga ikut bergerak ke sana, dan seterusnya. Jadi itu maksudnya tidak bergerak, itu tidak bergerak relatif terhadap partikelnya, ya. Jadi mereka pergerakannya ya ikut si partikelnya. Dia mau bergerak kemana, muatan-muatan di lapisan Stern itu ikut bergerak di arah ke arah yang sama, gitu. Oke, kemudian kita masuk ke lapisan yang lebih luar. Di lapisan yang lebih luar itu muatan positifnya juga masih ikut ketarik. Kenapa? Itu karena saking kuatnya muatan permukaan partikel ini. Makanya yang positif juga masih ikut ketarik oleh permukaan partikel. Yang positif-positif itu masih banyak yang ketarik oleh muatan negatif di permukaan tadi. Oke. Nah, tapi sekarang di lapisan yang kedua ini, yang muatan yang negatif dari luar pun, yang dari sekelilingnya pun, itu juga ikut ketarik sedikit, ya. Kenapa ikut ketarik? Ya otomatis ikut ketarik karena banyaknya muatan positif di sini, ya. Otomatis kan membuat si negatif itu tertarik ke mereka, begitu kan? Ya, jadi kalau yang negatif itu bukan tertarik oleh muatan permukaan, tapi yang negatif itu tertariknya oleh muatan-muatan positif yang tersebar di sekeliling permukaan tadi. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini kita sekarang punya lapisan kedua. Kita sebut dia sebagai lapisan difusi, atau kadang ada yang nyebut sebagai lapisan Gouy-Chapman. Oke. Nah, muatan-muatan di lapisan ini itu cenderung lebih fleksibel, dalam artian mereka karena efeknya muatan permukaan itu tidak sekuat yang lapisan Stern, mereka cenderung masih bisa bergerak. Jadi mereka masih bisa keluar lagi, mereka masih bisa dimasuki lagi oleh muatan baru, dan seterusnya. Jadi mereka lebih fleksibel sifatnya. Di muatan-muatan di lapisan ini itu masih bisa lebih leluasa untuk bergerak dibandingkan lapisan Stern. Itulah kenapa istilahnya adalah lapisan difusi tadi. Jadi ada muatan-muatan yang berdifusi ke dalam maupun keluar karena mereka masih bisa bergerak. Oke, nah dua lapisan ini, lapisan Stern sama lapisan difusi atau lapisan Gouy-Chapman tadi, itu membentuk sebuah sebelum itu di sekeliling yang lebih luar lagi itu sudah
bagian bulknya. Jadi bagian medium pendispersi atau bagian istilahnya bagian bulknya. Jadi bagian sisanya itu adalah kesetimbangan. Maksudnya muatan-muatan positif dan negatif itu terdistribusi secara merata di sana. Jadi mereka sudah dalam keadaan yang setimbang. Mereka nggak lagi gelisah pingin masuk atau gimana gitu. Jadi mereka udah dalam keadaan yang setimbang. Ini daerah-daerah misalkan pelarutnya atau berarti medium pendispersinya, berarti fase pendispersinya begitu ya. Itu yang ada di luaran ini. Oke. Nah, saya kembali lagi ke sini. Jadi tadi ada dua buah lapisan. Lapisan Stern dan lapisan difusi ini membentuk sebuah lapisan yang diistilahkan dengan lapisan rangkap listrik atau electrical double layer. Oke. Jadi lapisan rangkap listrik atau electrical double layer ini ya itu berarti kalau disimpulkan tersusun atas lapisan Stern yang dimana muatannya cenderung tidak bergerak relatif terhadap partikel. Kemudian ada lapisan difusi yang muatannya masih lebih fleksibel untuk bergerak. Tapi mereka juga dapat pengaruh dari muatan permukaan walaupun tidak sekuat yang di Stern ini tadi. Oke. Nah, ketika bicara mengenai interaksi antar muatan, kita tidak akan lepas dari sebuah besaran listrik yang namanya adalah potensial listrik. Ya. Jadi potensial listrik itu besaran yang juga mendeskripsikan tentang interaksi antar muatan begitu. Nah, kita lihat dulu grafik ini. Kita punya potensial di sumbu Y dan sumbu X-nya itu adalah jarak terhadap permukaan partikel. Jadi makin dekat ya, makin dekat jarak sebuah muatan ke permukaan partikel itu potensialnya besar sekali ya. Berarti ada di sini itu jarak makin dekat jaraknya itu makin kuat potensialnya. Itulah kenapa kita punya istilah potensial permukaan yang nilainya itu besar sekali. Jadi di daerah permukaan partikel ya itu potensialnya yang paling kuat, namanya potensial permukaan. Kemudian di bagian yang lebih luar, jadi antara permukaan hingga ke lapisan Stern tadi, itu potensialnya disebut dengan potensial Stern. Itulah kenapa kekuatan potensialnya tidak begitu kuat karena dia sedikit lebih luar daripada yang di permukaan ya. Kemudian makin turun sedikit itu ada potensial zeta, jadi sampai ke batasan lapisan difusi ya, itulah yang namanya potensial zeta. Jadi titik hitungnya itu berarti dari permukaan hingga ke lapisan difusi atau lapisan Guy-Chapman tadi. Itulah yang disebut dengan potensial zeta gitu ya. Nilainya itu dibandingkan yang lain itu paling kecil, relatif paling kecil karena jaraknya itu paling jauh dari permukaan partikel. Begitu. Oke, sekarang kita akan bicarakan mengenai konsekuensi potensial zeta yang tinggi dan yang rendah. Oke, jadi kenapa kita fokusnya ke potensial zeta ya? Bukan ke potensial Stern sama potensial permukaan. Itu salah satunya karena instrumentasi atau alat instrumen yang bisa digunakan itu prinsip kerjanya itu memungkinkan untuk pengukuran bagian muatan yang bisa bergerak ini. Kalau yang potensial Stern sama potensial permukaan itu sepertinya belum ada instrumen yang bisa untuk mengukur sampai situ begitu ya. Itulah kenapa potensial zeta itu juga menjadi salah satu parameter penting ketika bicara mengenai nantinya stabilitas dari sistem dispersi gitu. Oke, jadi kita bicarakan potensial zeta ya sekarang lebih khusus. Jadi kalau potensial zeta besar, oke,
Jadi bayangkan misalkan tadi potensial zeta besar, berarti maksudnya adalah pembatasnya, ya, potensial pembatasnya, yang berarti potensial itu berkorelasi dengan energi, ya. Potensial itu berkorelasi dengan energi interaksi lah, begitu ya. Jadi energi interaksi itu bisa macam-macam, salah satunya energi potensial, dan yang lainnya. Nanti ada banyak jenis energi yang sekarang kita batasi, ya potensial itu hubungannya sama energi interaksi. Oke. Jadi kalau potensial zeta-nya lebih tinggi, berarti pembatasnya itu lebih besar. Pembatasnya lebih besar, atau berarti energi yang diperlukan untuk sebuah partikel untuk bertemu dengan partikel lain itu besar, alias susah begitu. Jadi ketika potensial zeta-nya lebih besar, mereka akan sangat tolak menolak. Oke. Jadi kalau dibayangkan, misalkan tadi, misalkan ini partikel, ini positif, di sekeliling sini positif semua begitu ya. Ini saya langsung ke gambarkan potensial zeta-nya ya, bukan ke potensial startnya lagi. Kemudian ada partikel tetangganya yang karakteristiknya juga sama ya, begitu. Nah ini kan berarti mereka sama-sama punya nilai punya kaya dengan muatan positif ya. Mereka sama-sama kaya dengan muatan positif. Positif ketemu positif, ya otomatis mereka akan tolak menolak. Jadi makin banyak muatan positif di sekeliling partikelnya, ya mereka akan semakin kuat tolakannya, atau gaya repulsifnya atau gaya tolak menolaknya itu semakin besar. Berarti partikel yang satu sama yang lain itu sukar bergabung. Oke. Kemudian kalau yang potensial zeta-nya kecil, ya, kalau potensial zeta-nya kecil, misalkan katakanlah saya cuma punya ya +1 +2 di situ sama di sini, katakanlah, itu berarti kan lebih kecil ya. Kemudian yang satu juga sama. Oke, terus kemudian mereka bertemu. Ya oke, mereka untuk kasus ini mereka masih bisa tolak menolak, tapi pembatasnya itu tidak sebesar yang pertama tadi, ya, tidak sebesar yang pertama tadi, karena ya potensial istilahnya kekuatan mereka atau pembatas mereka itu lebih kecil ya. Jadi karena pembatasnya lebih kecil, mereka lebih berpotensi untuk tarik menarik. Ya misalkan di situ ada minus-minusnya, katakanlah situ ada minus-minusnya yang ikut masuk di daerah lapisan difusi tadi, ya mereka bisa jadi positifnya ketarik sama minus dari situ, jadi otomatis bisa jadi mereka berpotensi untuk ketarik satu sama lain, alias bergabung satu sama lain, begitu. Itulah kenapa ketika kita bicara sistem dispersi ya, partikel yang menyebar itu lebih disukai ya, karena kita bicaranya sistem dispersi, sebaran begitu. Jadi yang nyebar itu lebih disukai. Nah, sebarannya itu salah satunya diakomodasi oleh gaya tolak menolak antar partikelnya. Konsekuensinya berarti kalau potensial zeta tinggi atau besar, berarti kestabilan sistemnya dikatakan besar juga atau tinggi juga. Oke. Nah, kalau yang mudah berkumpul ya, berarti potensial zetanya kecil tadi, itu dikhawatirkan terjadi agregasi yang namanya flokulasi, kemudian ada koagulasi. Nah, ini kurang disukai kalau kita bicaranya sistem dispersi. Ya, kalau kita bicara sistem atau tujuan lain begitu, mungkin flokulasi atau koagulasi itu diharapkan, tapi karena kita sedang bicara sistem sebaran, sistem dispersi, makanya kumpulan itu tidak diinginkan. Yang ini merupakan kestabilan sistem yang rendah, begitu. Oke, nah ini sebagai rambu-rambu potensial zeta terhadap stabilitas dari suatu sistem dispersi seperti koloid ini.
Jadi kalau sistemnya punya potensial zeta yang kecil, ya, itu bisa terjadi flokulasi atau koagulasi. Makin besar, itu berarti dikatakan makin stabil sistemnya, karena mereka makin nyebar, mereka nggak akan mudah untuk berkumpul, begitu. Oke. Kenapa ada plus minus di situ? Ya ini konsekuensi dari muatan permukaannya ya. Tadi sebagai contoh saya pakai contohnya kan muatan permukaannya negatif. Jadi mungkin nilai potensial zeta yang diperoleh ya akan negatif juga. Tapi intinya positif sama negatif itu muncul karena jenis muatan yang sedang diukur di sistem lapisan rangkap listrik tadi, begitu. Jadi ini bukan plus minus yang berarti kayak nilai toleransi begitu ya, tapi ini mengindikasikan partikel kita itu isinya banyakan positifnya atau banyakan negatifnya gitu ya. Yang kita fokuskan itu angkanya saja. Jadi makin besar angkanya, makin dikatakan dikatakan bahwa stabilitasnya itu semakin baik untuk sistem koloid ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya suatu sistem koloid, kemudian kita ingin meningkatkan stabilitasnya, ya kita tinggal lihat atau kita tinggal lakukan modifikasi dengan terhadap sifat kelistrikannya. Misalkan penambahan zat-zat tertentu, katakanlah dengan penambahan elektrolit atau seperti apa. Nah, itu yang nanti menjadi salah satu teknik formulasi gitu. Oke. Baik, karena kita sedang membicarakan sifat listrik koloid, kita akan masuk ke hal terakhir yang mungkin akan kita bicarakan, itu adalah stabilitas ya. Tadi berhubungan dengan flokulasi dan koagulasi untuk sistem koloid ini. Ya, jadi kan tadi partikel itu kan bertumbukan ya. Partikel dalam sistem koloid itu kan bertumbukan akibat adanya gerak Brown. Jadi mereka berpotensi untuk bertemu. Jadi mereka juga otomatis punya potensi untuk beragregat dalam bentuk flokulasi atau koagulasi. Nah, ini flokulasi sama koagulasi itu kadang ada yang mengistilahkan atau memakainya itu dalam istilah yang serupa, walaupun pada hakikatnya mereka cukup berbeda. Jadi kalau flokulasi itu lebih sementara ya, dan lebih mudah didispersikan kembali misalkan terjadi. Kalau koagulasi itu lebih permanen dan lebih susah didispersikan kembali. Jadi untuk diperoleh kembali penyebaran partikel itu lebih susah kalau koagulasi, sehingga dia juga berpotensi untuk membentuk endapan. Oke, itu jadi flokulasi atau koagulasi itu salah satunya muncul akibat adanya interaksi antar partikel, yang dimana interaksi antar partikel itu salah satunya adalah interaksi elektrostatis yang tadi juga sudah kita singgung ya. Oke, kita coba tinjau profil grafik ini ya. Ini salah satu grafik yang umum digunakan ketika menjelaskan mengenai fenomena-fenomena yang berhubungan dengan interaksi elektrostatis dan konsekuensi terhadap pengumpulan partikel gitu, atau bertemunya satu partikel dengan partikel lain. Jadi ada sumbu X ya, sumbu X itu yang garis ini itu adalah jarak antar partikel, kemudian sumbu Y-nya itu adalah total energi potensial, jadi energi interaksinya begitu. Dimana kalau makin positif itu atau makin ke atas itu berarti gaya tolak menolak lebih dominan, kalau lebih ke bawah berarti gaya atraktif atau gaya tarik menarik yang lebih dominan ya. Jadi kenapa ada positif ada negatif ya, itu konsekuensi dari perhitungan potensialnya ya. Jadi misalkan potensial kalau repulsion itu kan berarti yang sama jenis ya, yang sama jenis berarti muatan positif sama muatan positif, kemudian negatif sama negatif, itu hasil kalinya itu sama-sama positif ya. Makanya kenapa
eh, apa namanya, kenapa kalau di situ repulsion itu disimbolkan dengan positif. Kalau yang attraction kenapa negatif? Ya karena hasil kali untuk menghitung potensialnya itu negatif. Jadi muatan positif dikali muatan negatif itu hasilnya negatif. Begitu. Itu kenapa di situ simbolnya adalah negatif untuk yang attraction atau yang tarik-menarik. Oke, tapi kita tidak perlu terlalu memusingkan ya masalah simbol di garisnya ini. Kita akan bicara mengenai teori DLVO yang membahas tentang interaksi elektrostatis yang hubungannya juga ke stabilitas berarti kan. Jadi teori DLVO itu berasal dari pencetusnya, ada 4 yaitu Deriakin, Landau, Verwey, sama Overbeek ya. Mereka menjelaskan interaksi elektrostatis antar partikel. Jadi interaksi yang timbul dalam pertemuan sebuah partikel dengan partikel lain itu bisa tolak-menolak ya akibat adanya electrical double layer tadi. Bisa juga gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menariknya spesifiknya adalah gaya tarik-menarik yang lemah atau yang disebut dengan gaya tarik-menarik van der Waals ya. Oke, nah untuk mencapai stabilitas atau mencegah terjadinya agregat ya, itu kan berarti gaya tolak-menolak diharapkan lebih besar ya dibandingkan gaya tarik-menarik. Jadi kalau gaya tolak-menolaknya lebih besar, itu kan berarti mereka saling memisah ya, tidak bertemu satu sama lain. Nah, kita sekarang lihat grafik ini ya. Jadi ada bagian minimum primer, ada maksimum primer, ada minimum sekunder. Ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah kalau katakanlah saya mulai dulu dari ini ya. Di bagian minimum primer ya, di bagian minimum primer artinya adalah gaya atraktifnya atau gaya tolak menolaknya itu sangat dominan karena ini kan nilainya besar sekali ya. Maksudnya nilainya tinggi sekali untuk gaya tarik menariknya. Oke. Nah, untuk sebuah sistem ini bisa kembali ke sana, jadi yang diharapkan kan daerah ini sebetulnya. Jadi untuk sebuah sistem kembali ke atas itu kan energi yang diperlukan itu jauh ya. Energi yang diperlukan jauh atau tinggi begitu. Otomatis untuk mencapai kestabilan ya, itu susah. Oke, jadi untuk mencapai stabilitas atau kestabilan itu energi yang diperlukan itu tinggi sekali. Ya. Untuk mencapainya tinggi sekali ya, kita anggap misalkan pada garis tertentu di sepanjang garis inilah. Ya. Itulah kenapa di daerah minimum primer ini biasanya terjadi koagulasi. Karena tadi kan koagulasi itu didispersikan susah ya. Didispersikan susah dan butuh energi yang banyak supaya sebuah sistem itu bisa kembali ke bagian atasnya, yang dimana repulsionnya itu lebih dominan. Yang dimana ini adalah lebih diharapkan. Oke. Nah, sekarang di bagian ini ya, di bagian maksimum primer, nah inilah bagian yang dalam tanda kutip itu lebih disukai karena gaya tolak menolaknya lebih dominan, sehingga di bagian ini sistem dispersi koloid itu dikatakan lebih stabil karena berarti kan electrical double layer itu bisa mengakomodasi adanya tolak menolak yang baik. Kalau gaya tolak menolaknya baik berarti kan pertemuan antar partikel atau menempelnya satu partikel dengan partikel lain itu bisa diminimalkan atau bahkan ditiadakan ya. Nah, itulah kenapa di titik atau di garis sepanjang ini itu lebih diharapkan karena lebih dominan sih gaya tolak menolaknya. Nah, kemudian kalau yang di minimum sekunder ini kan jatuh lagi ke bawah ya, sampai di bawah 0 ya, dimana berarti gaya tolak menolaknya sedikit mengalahkan gaya tarik menarik. Gaya tarik menariknya itu sedikit mengalahkan gaya tolak menolak. Karena ini
ada di bawah ya. Ada di bawah, tapi nggak terlalu dalam, nggak sedalam yang minimum primer. Itulah kenapa di bagian ini itu dikatakan terjadinya flokulasi. Karena flokulasi itu lebih mudah didispersikan kembali. Jadi misalkan saya punya sistem yang terflokulasi, saya punya sistem terdispersi, kemudian si partikelnya itu terflokulasi begitu misalnya. Jadi mereka ngumpul tapi enggak permanen. Jadi kalau saya punya yang seperti ini ya, misalkan saya punya flokulasi seperti ini, saya tinggal nambahin sedikit energi. Saya tinggal menambahkan sedikit energi supaya gaya tolak menolaknya itu mengambil alih lagi. Ya. Jadi ini penambahan energinya itu biasanya cukup dengan misalkan kita kocok, misalkan tinggal diaduk sedikit atau digoyangkan sedikit atau seperti apa supaya ketambahan energi berupa energi kinetik ya. Kalau ada energi kinetik yang tertambahkan begitu, nah berarti kan batasan energi yang segini itu bisa dikalahkan sehingga nanti otomatis kayak tolak menolaknya jadi take over atau mengambil alih lagi sistemnya begitu, sehingga partikelnya bisa memisah kembali. Itu ketika flokulasi ya. Jadi kalau koagulasi tadi karena di grafik ini dia sudah terlalu dalam ya, otomatis untuk mengembalikan ke kestabilan itu energi yang diperlukan sangat besar. Tapi kalau masih flokulasi itu masih nggak begitu masalah, karena energi yang diperlukan untuk mengembalikan ke sistem yang stabilnya itu lebih sedikit. Istilahnya energi yang diperlukan lebih sedikit berarti lebih mudah. Begitu kira-kira sehubungan dengan stabilitas sistem koloid yang berkorelasi dengan interaksi elektrostatis antar partikelnya tadi. Baik, mungkin untuk pembahasan sistem dispersi bagian pertama ini saya akhiri sampai stabilitas sistem koloid ini. Demikian, terima kasih.